Oke, selamat pagi. Di pembelajaran kita kemarin kita sudah belajar tentang global statement. Ini dia. Kita sudah belajar tentang global statement. Kita sudah menyelesaikan ini kemarin dan kita review sedikit. Global statement itu adalah ini teman-teman. Contohnya. Sorry, kita masuk ke sini maksudnya teman. Kita sudah menyelesaikan local and global variable can have the same name. Kita masuk ke global statement. Di sini bermana. Oke. If you need to modify a global variable from within a function, use the global statement. Oke, kalau kita mau modifikasi sebuah global variable di dalam sebuah fungsi, kita bisa menggunakan global statement. Oke. Dan kita masukkan baris seperti X di atas program. Kita memberitahu Python di fungsi ini X digunakan sebagai global variable. Jadi jangan membuat variabel lokal dengan nama ini. Contohnya ini. Ketika kita punya variabel global di sini, lalu di sini kita punya variabel lokal. Oke. Si variabel lokal ini dia recreate atau mengubah value dari scope global ini karena dia berada di paling atas seperti itu. Oke, kita coba buat sebuah file bernama global statement. Kita buka code editor kita. Oke, ini kita bagi layar. Oke. Kita buat file baru namanya global statement.py. global statement.py. Oke. Langkah pertama kita membuat sebuah fungsi bernama spam. Lalu di sini kita punya global X. Lalu kita juga punya variabel lokal bernama spam. Lalu kita juga sini punya variabel global bernama dengan value global. Lalu kita panggil spam di sini. Kita print cetak X. Oke.
Oke, yang terprint spam teman-teman seperti ini, karena ini kita ada punya penjelasannya di sini. Karena X ini dideklarasikan secara global di atas dari dideklarasikan secara global at the top of spam, di atas dari spam ini teman-teman. Sehingga mengatur variabel x menjadi nilai spam ini, dan mengubah value daripada global scope x yang ini, dan tidak ada local variable yang tercreate. Oke, kita masuk ke scope identification. Oke. Kita bisa menggunakan untuk mengidentifikasi scope, kita bisa menggunakan 4 rules ini untuk memberitahu sebuah variabel dia local scope atau global scope. Ini pertama, sebuah variabel di global scope di luar semua fungsi. Di luar semua fungsi yang berada di luar semua fungsi selalu sebuah global variabel. Oke. Sebuah variabel dengan sebuah fungsi, sebuah variabel di dalam sebuah fungsi dengan global statement itu selalu sebuah global variabel di dalam sebuah fungsi. Oke, nanti kita pelajari. Saya juga belum tahu teman-teman apa ini. Lalu sedangkan kalau sebuah fungsi menggunakan sebuah variabel di sebuah assignment statement, itu adalah local variable. Dan jika sebuah fungsi menggunakan sebuah variabel, jika sebuah fungsi menggunakan sebuah variabel tapi bukan sebuah assignment statement, itu adalah global variable. Oke, kita pelajari. Kita coba sini. Oke, same name local variable, control new, save, same name local global.py. Kita punya fungsi spam di sini. Kita punya global x di sini, lalu kita punya x dengan value spam. Oke. This is the global variable. Lalu kita punya fungsi lagi di sini, backend.
dengan sebuah variabel x dengan value backend. Ini local variable. This is local variable. Oke. Lalu kita buat punya sebuah fungsi ham di sini dengan kita print x oke. This is the global variable. Lalu di bawahnya kita punya variabel x dengan value global, dan ini merupakan the global variable. Lalu kita print, kita panggil fungsi spam, lalu kita print x, print variable x. Kalau kita running, yang terprint merupakan spam. Oke, mari kita lihat penjelasannya. Di dalam fungsi spam, variabel x ini kita lihat sini. Di dalam fungsi spam ini dia variabel x itu merujuk kepada global x ini nih. Global x ke variabel global x ini karena ada statement global di sini. Jadi dia merupakan sebuah variabel global. Di backend sini ini x merupakan variabel lokal karena menginkludkan sebuah assignment statement. Assignment statementnya yaitu x sama dengan backend. Ini assignment statement namanya. Assignment statement. Lalu di ham, di fungsi ham, x ini merupakan sebuah variabel global. Variabel global karena fungsi tidak ada assignment statement seperti ini. Dia hanya langsung panggil x. Variabel x string. Yang ini akan panggil ini. Oke. Jika kita running, hasilnya spam. Jika kita mencoba menggunakan local variable di dalam sebuah fungsi, sebelum kita melakukan assign a value untuk itu, Python akan memberikan kita error. Contohnya ini. Same name. Coba kita buat file baru katanya. Save same name error.
same name error.py. Kita punya fungsi spam di sini. Lalu kita cetak print, kita cetak variabel x. Ini akan error nih, karena kita belum punya definisi apa-apa untuk variabel x ini. Sedangkan kita di sini baru definisi x dengan value spam lokal. Lalu kita punya x di sini dengan value global. Lalu kita panggil spam. Coba kita running. Error. Nah, oke, kita pelajari sini teman-teman. Katanya error terjadi karena Python melihat bahwa di sini ada extended statement for each di spam function 1. Dan variabel x di spam itu merupakan local variable, tapi karena print x itu tereksekusi sebelum x di assign value di sini, local variable x tidak exist kecuali kita print seperti ini, kecuali kita balik posisinya. Karena ingat Python itu dia mengeksekusi program itu dari atas ke bawah, teman-teman. Seperti itu. Di sini kita panggil spam, hasil spam ini panggil fungsinya di sini, lalu dia baca sini, oh ada variabel. Ketika kita print variabelnya muncul local spam. Ini seharusnya tidak error. Oh, masih error juga, teman-teman. Oke, coba kita apa ini? Oke. Local spam. Tidak error, teman-teman. Yang tadi ada kesalahan. Coba. Local spam. Spam lokal ini. Karena dia sudah di atas, teman-teman. Oke, kita kembali ke sini. Oke, ini ada peringatan, bukan peringatan sebenarnya. Mau bilang bahwa ketika kita bekerja dengan fungsi, kita tidak perlu tahu apa yang ada di belakangnya, teman-teman. Itu adalah sebuah black box. Yang kita perlu tahu hanyalah fungsi itu tentang input, yaitu parameter, dan output value. Jadi kita tidak perlu cari tahu di belakang cara kerja seperti apa. Misalnya ini ada nanti ada parameter sini,
ada value-nya seperti itu. Oke, kita masuk ke exception handling. Apa ini teman-teman? Kita coba cari tahu. Oke, kalau sekarang kita dapat error atau exception di Python, program kita akan crash secara keseluruhan. Dan kita tidak mau ini terjadi di project yang real ketika kita mau solve problem in real world. So instead, we want the program to detect error, handle them, and continue to run. For example, consider the following program which has a divide by zero error. Open a file editor. Oke, kita open file editor, new, save. We save it with zero divide. divide.py. Okay. In first, we create a function named spam, and then we have parameter that divide by. Okay, we have returns 42 divide by. Okay, and then we print spam with value 2, and then we print spam with value 12 and print again spam with value 0, and we print again spam with value 1. Let's run. Okay, we've defined a function called spam, given it a parameter, this is parameter, and then printed the value of that function with various parameters to see what happens. This is the output when you run the previous code. Okay, ini dia. We got error in spam 0. This is, we got error in line 6. A zero division error happens whenever you try to divide a number by 0. Okay, zero division error, division by 0. Okay, from the line number given in the error message, you know the return statement. This is return statement is causing error.
Okay, let's modify this. Okay, try. We have to try here, and then we any code we got comment here, any code in this block, sorry, that causes 0 division error won't crash the program. Okay, try escape, 0 division error. So if 0 division error happened, the code in this block runs. Print error, invalid argument. Okay, we save it and we run. Okay, that's works, guys. 42 divided by 2 is 21, and then 42 divided by 12 is 3.5, and then when we try to divide by 0 division, we got this error invalid argument, and then when we try to print by 40 by 1, we got 42. Okay. Oke, kita ada pemberitahuan di sini bahwa semua error that occurs in function call in try block will also be caught. Consider the following program instead of the spam course in the try block. Misalnya gini, try. Okay, we move this program to here, to here. Wait. Oh, sorry. It's okay. And then we in try we move this code to try like here, like this. Okay, and then
we accept zero division in here. Okay, but okay, sorry. Okay. This is we must give the tab, but okay, we got error here. Spam here. Okay, we still got error. Okay, we still got error. Oh, sorry. This try indentation we must do. Okay, except two. Okay, we got this. Okay. Oke, alasan kenapa si spam 1 tidak terprint di sini, there is no result of 42 divided by 1 because once execution when we got this error, we called, because this is zero division, divide by zero, the program jumps in except and print error invalid like this, and then the program back to the top of the program again, and this is looping just like it, so the spam never execute. Oke, terima kasih teman-teman sudah belajar bersama. Sampai ketemu di pembelajaran kita selanjutnya. See you.